Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan melanjutkan pembacaan dan perenungan kebenaran firman Tuhan dari kitab 1 Tawarik, pasal yang ke-28, ayat yang pertama sampai yang ke-21. Saya mengajak kita semua, mari mengambil Alkitabnya, kita membukanya dan kita akan membacanya bersama-sama. Kita akan mulai dengan ayat yang pertama. Begini bunyi firman Tuhan, Daud mengumpulkan di Yerusalem segala pembesar Israel, yakni para kepala suku, para pemimpin rombongan, orang-orang yang melayani raja, para kepala pasukan 1000 dan kepala pasukan 100, serta para kepala harta benda dan ternak kepunyaan raja dan anak-anaknya. Bersama-sama mereka juga para pegawai istana dan para perwira dan semua pahlawan yang gagah perkasa. Lalu berdirilah Raja Daud dan berkata, "Dengarlah, hai saudara-saudaraku dan bangsaku. Aku bermaksud hendak mendirikan rumah perhentian untuk tabut perjanjian Tuhan dan untuk tumpuan kaki Allah kita. Juga aku telah membuat persediaan untuk mendirikannya. Tetapi Allah telah berfirman kepadaku, engkau tidak akan mendirikan rumah bagi namaku, sebab engkau ini seorang prajurit dan telah menumpahkan darah. Namun Tuhan Allah Israel telah memilih aku dari antara segenap uwaku untuk menjadi raja atas Israel selama-lamanya. Sebab ia telah memilih Yehuda menjadi pemimpin, dan puaku dari antara kaum Yehuda, dan dari antara anak-anak ayahku ia berkenan kepadaku untuk mengangkat aku sebagai raja atas seluruh Israel. Dan dari antara anak-anakku sekalian, sebab banyak anak telah dikaruniakan Tuhan kepadaku, ia telah memilih anakku Salomo untuk duduk di atas tahta pemerintahan Tuhan atas Israel. Ia telah berfirman kepadaku, Salomo, anakmu, dialah yang akan mendirikan rumahku dan pelataranku. Sebab aku telah memilih dia menjadi anakku, dan aku akan menjadi bapanya. Dan aku akan mengokohkan kerajaannya sampai selama-lamanya, jika ia bertekun melakukan segala perintah dan peraturanku seperti sekarang ini. Maka sekarang di depan mata seluruh Israel, jemaah Tuhan, dan dengan didengar Allah kita, aku berkata kepadamu, peliharalah dan tuntutlah segala perintah Tuhan Allahmu, supaya kamu tetap menduduki negeri yang baik ini dan mewariskannya sampai selama-lamanya kepada anak-anakmu yang kemudian. Dan engkau, anakku Salomo, kenalah Allahnya ayahmu dan beribadalah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan dengan rela hati. Sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari dia, maka ia berkenan ditemui olehmu. Tapi jika engkau meninggalkan dia, maka ia akan membuang engkau untuk selamanya. Camkanlah sekarang, sebab Tuhan telah memilih engkau untuk mendirikan sebuah rumah menjadi tempat kudus. Kuatkanlah hatimu dan lakukanlah itu." Lalu Daud menyerahkan kepada Salomo anaknya rencana bangunan dari balai bait suci dan ruangan-ruangannya dari perbendaharaannya, kamar-kamar atas dan kamar-kamar dalamnya, serta dari ruangan untuk tutup pendamaian. Selanjutnya, rencana dari segala yang dipikirkannya mengenai pelataran rumah Tuhan dan bilik-bilik di sekelilingnya, mengenai perbendaharaan rumah Allah dan perbendaharaan barang-barang kudus, mengenai rombongan-rombongan para imam dan para orang Lewi, dan mengenai segala pekerjaan untuk ibadah di rumah Tuhan dan segala perkakas untuk ibadah di rumah Tuhan. Juga ia memberikan emas seberat yang diperlukan untuk segala perkakas pada tiap-tiap ibadah, dan diberikannya perak seberat yang diperlukan untuk segala perkakas perak pada tiap-tiap ibadah, yakni sejumlah emas untuk kandil-kandil emas dan lampu-lampunya yang dari emas, seberat yang diperlukan tiap-tiap kandil dan lampu-lampunya. Dan perak untuk kandil perak seberat yang diperlukan perak
untuk satu kandil dan lampu-lampunya, sesuai dengan pemakaian tiap-tiap kandil dalam ibadah. Kemudian diberikannya sejumlah emas untuk meja-meja roti sajian, meja demi meja, dan perak untuk meja-meja dari perak. Selanjutnya, emas murni untuk garpu-garpu dan bokor-bokor penyiraman dan kendi-kendi. Juga untuk piala-piala dari emas seberat yang diperlukan untuk tiap-tiap piala, dan perak untuk piala dari perak seberat yang diperlukan untuk tiap-tiap piala. Juga emas yang disucikan untuk mezbah pembakaran ukupan seberat yang diperlukan, dan emas untuk pembentukan kereta yang menjadi tumpangan kedua kerub yang mengembangkan sayapnya sambil menudungi tabut perjanjian Tuhan. Semuanya itu terdapat dalam tulisan yang diilhamkan kepadaku oleh Tuhan, yang berisi petunjuk tentang segala pelaksanaan rencana itu. Lalu berkatalah Daud kepada Salomo anaknya, "Kuatkan dan teguhkanlah hatimu dan lakukanlah itu. Jangan ada takut dan janganlah tawar hati, sebab Tuhan Allahku menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan dan meninggalkan engkau sampai segala pekerjaan untuk ibadah di rumah Allah selesai." Sungguhnya rombongan para imam dan para orang Lewi ada untuk melakukan segala ibadah di rumah Allah, dan ada beberapa sukarelawan yang ahli dalam setiap tugas yang dapat membantu engkau. Juga para pemimpin dan seluruh rakyat ini sepenuhnya ada di bawah perintahmu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, melalui renung ini kita dapat belajar bahwa Raja Daud segera memasuki masa pensiun. Posisinya sebagai Raja Israel akan digantikan oleh Salomo, anaknya. Nampaknya Raja Daud menyadari bahwa dirinya sudah tidak lama lagi. Maka menjelang masa pensiun, Raja Daud ini tidak lupa menjelaskan apa yang akan ia wariskan terhadap penggantinya. Raja Daud menjelaskan bahwa walaupun dirinya amat ingin mendirikan bait suci, namun Allah melarangnya. Dan Allah menetapkan bahwa yang akan mendirikan bait suci adalah Salomo, anaknya. Perhatikanlah bahwa fokus penekanan pesan Raja Daud bukanlah arahan, petunjuk, dan rencana pembangunan bait suci, melainkan bagaimana Salomo yang akan menjadi raja menggantikan ayahnya Daud harus hidup sesuai perintah Tuhan dan meneladani iman dan kesetiaan ayahnya Daud dalam mengikuti Tuhan, agar dapat melaksanakan amanat untuk membangun bait suci dan hidup serta kerajaannya selalu terpelihara dalam perlindungan Tuhan, sama persis seperti yang dialami oleh Daud ayahnya. Hal ini jelas kita dapat lihat dalam 1 Tawarik pasal 28 ayat 8 sampai 9. Pesan Raja Daud ini sangat jelas, yaitu bahwa Salomo harus mencari Tuhan dan senantiasa setia kepadanya. Salomo harus menjalin relasi yang intim dengan Tuhan. Inilah warisan yang paling penting yang diberikan oleh Daud kepada anaknya, yaitu warisan iman kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, apa benang merah yang dapat kita pelajari dari renungan hari ini? Benang merahnya adalah apa yang bisa kita wariskan kepada anak-anak kita sekarang? Apa yang dapat dan akan kita warisi kepada generasi-generasi sesudah kita hari ini? Apakah kita hanya mewariskan materi yang merupakan hasil kerja keras dari kita? Bisa saja, boleh-boleh saja. Namun, hari ini firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk terus berjuang dalam kesetiaan iman dan bertekun di dalamnya, agar kita bukan hanya mewariskan materi, bukan hanya mewariskan harta benda, bukan hanya mewariskan nama besar dari hidup kita hari ini,
Namun yang terpenting dari semuanya itu bahwa mewariskan iman yang bernilai kekal, agar anak-anak kita mewariskan teladan iman untuk hidup sesuai dengan apa? Perintah dan setiap firman Tuhan itu yang akan menjadi warisan hidup mereka, yang memelihara hidup mereka sampai kepada kehidupan kekal yang membuat mereka berhasil. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur melalui renungan hari ini. Kami belajar dari Raja Daud bahwa hari ini ketika kami berbicara kepada anak-anak kami, generasi-generasi penerus kami belajar dan mewariskan bukan hanya harta benda kami, bukan hanya nama besar kami, bukan hanya materi yang kami miliki, karena semua itu akan berlalu dan habis cepat mungkin. Tapi kami diajar oleh firman Tuhan hari ini bahwa yang kami ajarkan, yang kami wariskan adalah kesetiaan iman, ketekunan iman. Kami mewariskan iman yang bernilai kekal, di mana iman itu, hidup di dalam Tuhan itu, yang akan terus menjadi penopang bagi mereka, yang akan terus memelihara hidup mereka dan membuat mereka berhasil di dalam setiap hidup dan sepanjang masa depan yang akan mereka raih di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kiranya renungan hari ini terus menguatkan langkah kita dalam mengiringi Tuhan Yesus Kristus. Ingat, tetap teruslah berdoa, tetap teruslah percaya, dan tetap teruslah